Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Hafadli. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan tentang tugas yang mereview mode A, mode B, dan mode M pada USG ke janin. Kelompok kami beranggotakan 3 orang, ada Sherly Krisnadianti, saya sendiri Hafadli Hiruzakwan, dan Yohana Sialagan. Nah, daftar isinya nanti kita akan membahas dari pendahuluannya dulu, lalu prinsip dasar, lalu mode pada USG, dan referensi yang kami gunakan. Pendahuluan. Nah, ultrasonografi atau USG merupakan salah satu imaging diagnostik untuk pemeriksaan organ dalam tubuh, di mana kita dapat mempelajari bentuk, ukuran anatomis, gerakan, serta hubungan dengan jaringan sekitar. Pemeriksaan ini bersifat non-invasif, tidak menimbulkan rasa sakit pada penderita, dapat dilakukan dengan cepat, aman, dan data yang diperoleh mempunyai nilai diagnosis yang tinggi. Pemeriksaan USG rutin yang dilakukan pada ibu hamil dapat meningkatkan deteksi dini kehamilan ganda dan kelainan kongenital mayor. Nah, pemeriksaan USG merupakan metode terbaik dalam penentuan usia gestasi. Ini ada prinsip dasar fisika suara ultra atau ultrasound fisik. Satu tuh gambar USG dihasilkan melalui perubahan energi listrik menjadi gelombang suara yang kemudian diubah kembali menjadi gambar pencitraan atau sonografis. Nah, yang kedua, gelombang suara dihasilkan oleh kristal piezoelektrik dalam probe USG. Kristal ini mengubah energi listrik menjadi gelombang suara dan sebaliknya. Yang ketiga, gelombang suara merambat dengan kecepatan dan frekuensi tertentu melalui sel dan jaringan tubuh manusia. Dan yang keempat, gelombang suara mengalami pelemahan dan pembelokan atau pemantulan saat melewati jaringan tubuh yang kemudian dideteksi untuk membentuk gambar. Terakhir, ada frekuensi dan resolusi. Nah, frekuensi tinggi, resolusi gambarnya jadi lebih baik, tapi daya penetrasinya dangkal. Kalau frekuensinya rendah, gambar resolusinya itu kurang, tapi daya penetrasinya lebih dalam. Lalu mode di USG ini ada 3, ada mode A, mode B, dan mode M. Mode A atau amplitude mode pada USG adalah mode paling dasar dari teknologi USG. Dalam mode ini, gelombang suara yang dipantulkan dari jaringan tubuh diukur dan ditampilkan sebagai grafik amplitude terhadap waktu atau jarak. Aplikasi mode A terhadap janin dan kandungan. Mode A pada USG bekerja berdasarkan prinsip pemancaran dan penerimaan gelombang ultrasonik yang dipantulkan oleh berbagai jenis jaringan di tubuh ibu dan janin. Hasilnya ditampilkan dalam bentuk grafik yang menggambarkan amplitude terhadap jarak atau waktu. Tahap kerja mode A. Pertama itu ada pengiriman gelombang probe ultrasonik, di mana probe USG itu mengirimkan gelombang suara dengan frekuensi tinggi ke tubuh. Nah, gelombang ini tuh bergerak melalui berbagai media seperti cairan ketuban, dinding rahim, dan jaringan janin. Yang kedua itu ada pantulan gelombang. Nah, ketika gelombang ultrasonik mencapai batas antara dua media dengan kepadatan atau impedansi akustik yang berbeda, misalnya nih cairan dan tulang, sebagian gelombang akan dipantulkan kembali ke probe-nya. Nah, terus intensitas gelombang yang dipantulkan bergantung pada perbedaan karakteristik akustik dari jaringan yang dilewati. Yang ketiga ada pengubahan sinyal. Nah, gelombang pantulan diubah menjadi sinyal listrik oleh transducer di probe. Sinyal itu kemudian dianalisis oleh perangkat USG dan ditampilkan sebagai puncak atau spike pada grafik. Yang terakhir ada interpretasi grafik. Nah, puncak tinggi pada grafik menunjukkan pantulan kuat, misalnya dari tulang janin gitu. Nah, terus bagian datar atau puncak rendah menunjukkan pantulan lemah, misalnya cairan dari ketuban. Nah, kesimpulannya, mode A memiliki peran penting dalam sejarah USG, tapi saat ini hanya digunakan dalam situasi tertentu atau untuk tujuan penelitian dalam konteks janin. Mode A memberikan informasi awal yang membantu pengembangan teknologi USG yang lebih canggih untuk evaluasi dan pemantauan kesehatan janin secara efektif. Dan yang selanjutnya yaitu mode B pada USG terhadap janin. B mode atau brightness mode ini merupakan mode dasar dalam USG yang digunakan untuk menghasilkan gambar dua dimensi dalam skala keabuan yang akan menampilkan struktur janin berdasarkan dari refleksi gelombang suara. Gelombang ultrasonik akan dipancarkan ke dalam tubuh ibu, kemudian akan dipantulkan kembali dengan intensitas berbeda tergantung pada densitas dari jaringan yang akan dilewatinya. Refleksi ini
nantinya akan dikonversi menjadi titik-titik dengan tingkat kecerahan yang berbeda pada layar monitor. Selanjutnya, bagaimana prinsip kerja dari BEMOD? Yang pertama, itu transmisi gelombang ultrasonik, yang mana transducer yang berisi kristal piezoelektrik akan mengubah energi listrik menjadi gelombang suara dengan frekuensi tinggi. Lalu gelombang ini kemudian dipancarkan ke dalam jaringan tubuh. Setelah itu, proses pemantulan dan penerimaan sinyal. Saat gelombang mengenai batas antara jaringan dengan kepadatan yang berbeda, sebagian gelombang akan dipantulkan kembali. Transducer di sini juga berfungsi sebagai penerima yang akan mengubah sinyal suara tersebut menjadi sinyal listrik. Lalu setelah pemantulan dan penerimaan sinyal, sinyal itu diolah, mengalami pengolahan, yang mana sinyal analog yang diterima akan mengalami penguatan, lalu dikonversi dari analog menjadi digital, dan kemudian akan diproses melalui algoritma beamforming dan filtering, yang mana intensitas dari sinyal suara ini akan diubah menjadi tingkat kecerahan atau brightness pada layar sehingga membentuk gambar dua dimensi. Lalu, bagaimana desain transducer dan apa komponen utama dari BEMOD ini? Nah, di sini terdapat unsur utama yang akan mengkonversi sinyal listrik menjadi gelombang ultrasonik maupun sebaliknya, yaitu kristal piezoelektrik. Lalu yang kedua, ada matching layers, yang mana ini lapisan antara kristal dan medium atau kulit yang akan berfungsi untuk mengoptimalkan perpindahan energi antara kedua medium, sehingga dapat mengurangi kehilangan sinyal. Lalu yang ketiga, itu ada lensa dan focusing elements. Lensa dan focusing elements ini digunakan untuk memfokuskan gelombang suara ke area target yang akan kita amati dan meningkatkan resolusi lateral dan akurasi pencitraan. Dan yang terakhir, apa saja pengaplikasian BEMOD terhadap janin dalam kandungan? Yang pertama itu konfirmasi dan penentuan usia kehamilan, evaluasi perkembangan normal janin, screening dan diagnosis anomali janin, serta penilaian kehamilan multijanin. Selanjutnya, saya akan menjelaskan emot pada janin. Nah, dalam USG itu, emot digunakan untuk menampakkan suatu struktur yang bergerak berupa grafik gelombang suara, misalnya gelombang pada denyut jantung janin. Berdasarkan gelombang yang ditampilkan, dapat dihitung berapa frekuensi persatuan waktu dan keteraturannya. Nah, emot ini sering digunakan untuk menilai aktivitas jantung janin dengan menangkap pergerakan dinding jantung atau katup jantung janin. Kedua, mendokumentasikan denyut jantung janin atau fetal heart rate yang sangat penting dalam pemantauan kehamilan. Ketiga, menganalisis pergerakan otot dan jaringan lain yang bisa memantau atau membantu mendeteksi kelainan tertentu pada janin. Nah, ini merupakan hasil dari emot pada janin, di mana bagian kanan itu menunjukkan ada garis kuning yang merupakan lintasan yang diukur, dan hasilnya itu bakal divisualisasikan sebagai grafik gelombang yang mempresentasikan pergerakan jantung janin. Nah, pada gambarnya itu menunjukkan di detak jantung janin sebesar 140 denyut per menit dengan pola yang teratur. Ya, nah ini tuh menandakan fungsi jantung janin itu normal. Berikut ini adalah beberapa referensi yang kami gunakan. Sekian dari kelompok 1, terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan.